Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Astuti Bulandatu. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu diskusi pada siang hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok saya. Yang pertama ada Indra Astuti Bulandatu, saya sendiri, Jane Putri Goe, Nur Mega Febrianti M. Galib, Nur Ain Panto, Nur Fauzia Esnihe, dan Rika Andriana. Jadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu gangguan pemeriksaan feses. Adapun topik pembahasan kita, yang pertama definisi kimia klinik dan gangguan feses, yang kedua macam-macam gangguan feses, yang ketiga mekanisme dan faktor yang mempengaruhi gangguan feses, yang keempat pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnosa, dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil pemeriksaan dan gambarnya. Yang pertama yaitu definisi kimia klinik yang akan disampaikan oleh Karika Andriani. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kimia klinik. Kimia klinik merupakan ilmu kuantitatif yang berhubungan dengan pengukuran sejumlah zat penting dalam cairan tubuh yang biasa disebut dengan analit. Secara biologis bertujuan sebagai diagnostik, terapeutik, monitoring, dan prognosis. Cairan tubuh yang dapat digunakan adalah darah, di mana darah ini terdiri dari serum dan plasma, urin, cairan cerebrospinal, cairan serotonin, dan lain-lain. Kimia klinik dapat diterapkan dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang biokimia, endokrinologi, kimia analitik, toksikologi, imunologi, dan farmakologi. Ini didapat dari buku pengantar kimia klinik dan diagnostik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian feses. Pengertian pemeriksaan feses merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium yang telah lama dikenal untuk membantu menegakkan diagnosis suatu penyakit. Pemeriksaan ini sering dilakukan untuk mendiagnosis parasit telur cacing atau menilai keparahan infeksi yang ditimbulkan oleh cacing yang beraktivitas di usus maupun organ pencernaan bagian bawah pada umumnya. Ini berdasarkan buku Kimia Klinik 2020. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme gangguan feses yang akan dibacakan oleh Nur Mega Febrianti. Mohon maaf, Nur Fauzia Esnihe. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada mekanisme gangguan feses. Mekanisme ini terjadi karena untuk melihat adanya leukosit. Kotoran biasanya tidak mengandung leukosit. Jika ada, itu dianggap sebagai penanda inflamasi, baik infeksi maupun non-infeksi. Infeksi bakteri yang invasif mengakibatkan perdarahan atau adanya leukosit dalam feses. Sensitivitas leukosit feses terhadap inflamasi patogen seperti Salmonella, Shigella, dan Campylobacter yang dideteksi dengan kultur feses bervariasi dari 45% sampai 95%, tergantung dari jenis patogennya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan feses yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pola makanan, kedua kurang minum, ketiga obat-obatan, keempat stres, kelima yaitu jenis kelamin, keenam usia, yang ketujuh menahan BAB, ya, dan yang terakhir pernah menjalani operasi perut atau panggul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Mega Febrianti sekaligus. Baik, adapun macam-macam gangguan klinis pada pemeriksaan feses, yang pertama, kanker usus, yang kedua cacingan,
Yang ketiga diare, kemudian malabsorpsi usus. Untuk kanker usus sendiri, gangguan klinisnya, kanker kolorektal adalah kanker yang berkembang di usus besar. Kanker kolon merujuk pada kanker yang berkembang di kolon. Bagian terpanjang dari usus besar, kanker rektum berkembang di rektum, suatu bagian akhir yang lurus dari usus besar, dan berakhir pada anus. Untuk pemeriksaan fesesnya sendiri dapat mendeteksi darah tersembunyi atau tes darah samar feses yang menandakan adanya perdarahan di saluran pencernaan yang bisa disebabkan oleh tukak, polip, atau bahkan kanker. Dan untuk cacingan, gangguan klinisnya, penyakit cacingan adalah penyakit cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau sering disebut solid transmitted helminth. Infeksi parasit usus ini biasa disebabkan oleh cacing dan protozoa yang merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan cacing tambang. Untuk pemeriksaan fesesnya dapat menunjukkan adanya bakteri, virus, parasit, atau telur cacing. Misalnya bakteri seperti Salmonella, Shigella, atau Escherichia coli dapat menyebabkan infeksi usus. Untuk diare, merupakan suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek atau mencair. Untuk pemeriksaan fesesnya sendiri dapat menunjukkan adanya bakteri, virus, parasit, atau telur cacing. Misalnya seperti Salmonella Shigella atau Escherichia coli dapat menyebabkan infeksi usus. Pada malabsorpsi usus, gangguan klinisnya mengacu pada gangguan penyerapan nutrisi di setiap titik tempat nutrisi diserap mengacu pada sindrom yang timbul dari disfungsi pada tingkat usus halus, pankreas, atau kantong empedu. Feses dapat menunjukkan adanya lemak berlebih atau makanan yang tidak tercerna yang menunjukkan bahwa usus atau pankreas tidak berfungsi optimal dalam menyerap nutrisi. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan dan penunjang diagnosis penyakit yang akan dibacakan oleh Nur Ain Panto. Terima kasih atas apa yang dilakukan. Selanjutnya ada pemeriksaan dan penunjang diagnosis penyakit, yaitu ada tes darah samar. Tes darah samar adalah pemeriksaan untuk mendeteksi darah tersembunyi dalam tinja yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Berikut ada tes kultur feses. Tes kultur feses atau kultur tinja adalah tes laboratorium untuk mendeteksi organisme penyebab penyakit gastrointestinal dalam tinja. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang gangguan feses yang akan disampaikan oleh Jane Putri Goe. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya Baik, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang gangguan feses. Selain pemeriksaan kimia klinik, yang umum dilakukan untuk pemeriksaan feses, yaitu pemeriksaan makroskopis feses. Pemeriksaan makroskopik feses adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat bentuk feses secara langsung tanpa bantuan mikroskop. Beberapa hal yang diamati pada pemeriksaan makroskopik feses yaitu adalah warna feses. Warna feses yang normal adalah warna kecoklatan atau kuning. Dan konsistensi feses yang normal adalah agak lunak dan berbentuk
Jumlah feses yang normal adalah 100 sampai 250 gram per hari. Adapun arti warna feses yaitu warna merah terang. Warna merah terang ini ditandakan karena ada pendarahan di saluran usus yang lebih rendah. Selanjutnya ada warna hitam. Warna hitam ini ditandahkan karena adanya pendarahan di saluran pencernaan bagian atas. Warna kuning berminyak biasanya ditandai karena kelebihan lemak dalam tinja. Selanjutnya ada warna feses yang berwarna putih, yaitu kemungkinan ada masalah empedu, sehingga produksi cairan empedu tidak cukup untuk mengurangi makanan. Selanjutnya ada warna coklat. Seperti diketahui, warna coklat itu adalah keadaan feses dalam normal. Dan yang terakhir ada warna hijau. Warna hijau ini biasanya ditandai dengan adanya diare. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penyampaian kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.